sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, serta sumber informasi yang dibutuhkan dalam penganggaran laba dan rugi di suatu perusahaan. Yang pertama, pengertian dari anggaran laba rugi perusahaan, yaitu rencana laba atau rugi yang diperoleh dari beberapa sumber informasi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada suatu periode anggaran. Lalu yang kedua ada tujuan diadakannya penganggaran laba dan rugi. Di sini perusahaan akan tahu laba atau rugi yang terjadi pada perusahaan serta meminimalisir tingkat kerugian di masa yang akan datang. Lalu ada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan di dalam penyusunan anggaran laba dan rugi perusahaan. Yang pertama ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam suatu anggaran. Lalu yang kedua ada anggaran produksi. Di sini informasi yang tersedia yaitu nilai persediaan awal dan akhir yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan. Yang ketiga ada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi di sini menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam suatu periode anggaran perusahaan. Lalu yang keempat ada anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi di sini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai beban penjualan dalam administrasi suatu perusahaan. Yang kelima ada tarif pajak penghasilan badan. Tujuannya yaitu untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan. Lalu yang keenam ada anggaran kas. Anggaran kas di sini menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, serta beban piutang tak tertagih dalam suatu perusahaan. Menjelaskan mengenai anggaran laba rugi perusahaan manufaktur atau pabrik. Dalam perhitungan laba rugi untuk perusahaan manufaktur tidak jauh berbeda dengan perusahaan dagang maupun jasa. Kemudian saya menjelaskan mengenai penyusunan apa saja sih yang harus ada di laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Yang pertama harus ada nilai penjualan. Yang kedua ada beban pokok penjualan yang terdiri dari saldo awal persediaan barang jadi. Kemudian ada biaya produksi, biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead produksi. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Yang keempat, akan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Yang kelima, kita harus menghitung laba kotor yang dianggarkan. Yang keenam, ada beban operasi. Beban operasi itu terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Kemudian yang ketujuh, ada laba operasi yang dianggarkan. Kemudian yang kedelapan, ada pendapatan dan beban-beban lain seperti beban bunga. Kemudian yang kesembilan, ada laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian yang kesepuluh ada perkiraan beban pajak penghasilan. Dan yang terakhir ada laba bersih yang dianggarkan. Dadah, sekian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang menghitung nilai persediaan akhir barang jadi. Salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kuantitas persediaan barang jadi yang akan dipegang oleh persediaan di akhir periode atau yang biasa kita kenal sebagai persediaan akhir barang jadi. Perhitungan biaya persediaan akhir barang jadi memerlukan informasi tentang asumsi arus biaya persediaan. Nah, ada dua asumsi arus biaya persediaan yang akan kita bahas. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan metode FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam suatu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam suatu periode. Nah, agar lebih jelas, saya akan menjelaskan menggunakan contoh soal. Di sini ada tabel anggaran
produksi PT ABC pada bulan Juli 2008, di mana diketahui penjualan yaitu sebesar 1.600, kemudian persediaan akhir barang jadi 400 unit, total barang jadi yang dibutuhkan yaitu sebesar 2.000 unit, kemudian persediaan awal barang jadi yaitu sebesar 200 unit. Kemudian jumlah barang jadi yang diproduksi yaitu sebesar 1.800 unit. Kemudian total biaya persediaan barang jadi pada bulan Juli 2008 adalah sebesar 40 juta rupiah atau 200.000 rupiah per unit. Biaya produksi per unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 2008 adalah sebesar 220.000 per unit. Untuk menghitung biaya persediaan akhir barang jadi menggunakan metode FIFO, langkah pertama yang dilakukan yaitu biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari biaya barang jadi yang terakhir dibuat pada suatu periode. Pada contoh PT ABC ini, biaya produksi per unit barang jadi untuk bulan Juli sebesar Rp210 per unit. Sehingga untuk setiap unit barang jadi yang ada di akhir bulan Juli 2008 akan memiliki biaya per unit sebesar Rp220.000. Kemudian, langkah kedua, dari anggaran produksi, diketahui bahwa jumlah persediaan barang jadi adalah 400 unit. Jadi, total barang jadi adalah sebesar 88 juta rupiah. Biaya tersebut diperoleh dari persediaan barang jadi yaitu 400 unit dikali biaya produksi per unit yaitu sebesar Rp220.000. Nah, semoga dari penjelasan saya ini bisa dimengerti. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode perhitungan laba rugi dengan metode average atau yang sering kita kenal dengan metode rata-rata. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan melanjutkan ke contoh soal. Perhatikan tabel di sebelah kiri saya. Diketahui biaya persamaan barang jadi bulan Juli yaitu 40.000 atau 200.000 rupiah per unit dengan biaya produksi barang jadi 220.000 rupiah. Untuk menyusun anggaran laba rugi, maka ada 4 langkah, yaitu yang pertama, menghitung total biaya produksi dan total persamaan awal. Langkah kedua, jumlah unit barang jadi yang diproduksi ditambahkan dengan jumlah unit persediaan awal barang jadi. Selanjutnya, biaya produksi ditambahkan dengan total persediaan barang jadi untuk menghasilkan total biaya persamaan barang jadi. Langkah ketiga yaitu menghitung biaya per unit dengan cara membagikan total biaya persediaan barang yang tersedia dengan total persediaan akhir. Langkah terakhir yaitu nilai akhir yang diperoleh dari jumlah persediaan akhir barang jadi dikalikan dengan biaya per unit persamaan barang jadi. Udah. Cut. Di sini saya akan menjelaskan cara menyusun anggaran laba rugi langkah pertama. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya dulu, yaitu sebagai berikut. 1. Anggaran produksi bulan Oktober 2008 menyajikan informasi sebagai berikut, yaitu pertama penjualan dalam unit sebesar 6.000, kedua ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 1.800, ketiga total barang jadi yang dibutuhkan sebesar 7.800, keempat dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 1.400, kelima jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 6.400. Selanjutnya yang kedua, harga jual barang jadi per unit selama bulan Oktober 2008 diperkirakan sebesar 100.000. Yang ketiga, perusahaan menggunakan metode average dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan.
4. Total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84 juta. 5. Biaya produksi selama bulan Oktober dibutuhkan sebesar 391.800.000. 6. Pajak penghasilan diperlukan sebesar 30%. 7. Pajak penghasilan untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 40 juta rupiah. 8. Beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta. 9. Beban bunga bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta. Langkah pertama yaitu kita harus bikin tabel seperti di pinggir saya ini, yang di atasnya isi dulu judul yaitu PT Abadi Raya anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2008. Nah, di kolom pertama kita isi dulu yang pertama yaitu ada penjualan, yang kedua beban pokok penjualan, yang ketiga saldo awal persediaan barang jadi, yang keempat biaya produksi, kolom yang kelima persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, yang keenam dikurangi persediaan akhir barang jadi, yang ketujuh beban pokok penjualan.